Eh, izin share screen kakak-kakak. Oke, sudah muncul belum kakak-kakak? Sudah, Pak. Ya. Oke, kita mulai kakak-kakak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak hebat. Kita bertemu lagi di asinkronus ke berapa? Ke 13 ya kakak-kakak ya. Oke. Nah, pada sesi kita kali ini kita akan mengenal tentang praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Gitu. Ini termasuk program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, sebelum kita memulai, kita tenangkan dulu hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar hari ini, dan munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebijaksanaan. Hari ini kakak-kakak kita akan menenangkan diri sejenak agar hati kita menjadi tenang, pikiran menjadi tenang, serta arahkan pikiran dan perhatian kakak-kakak untuk fokus belajar hari ini. Serta munculkan rasa syukur dan ingin tahu kakak-kakak, serta munculkan kebijakan dalam pembelajaran hari ini. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Masuk pintu. Sudah rasakan apa saat nafas. Nafas lebar. Rasakan berkembang hembus saat bernafas. Sampai kamu bernafas dalam tempat yang tenang. Sekarang dalam tempat
Jangan berisik. Sampai hari kembali ke kenyataannya. Udah diupload Oke, itulah kakak-kakak akan berfokus pada pembelajaran hari ini, kakak-kakak. Oke, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita berdoa dulu. Berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Kak Oki untuk memimpin doa. Kak Oki ada? Kalau tidak ada, boleh Kak Adi. Kak Adi pimpin doa sebelum pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa untuk kesehatan, keberkahan, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, mudah-mudahan doa apa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi peserta didik. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Adi
kakak-kakak hebat. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mengingatkan kepada kakak-kakak semua tentang kesepakatan bersama. Nah, salah satunya selalu menyalakan kamera ketika dalam pembelajaran, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, serta memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis itu adalah hal yang wajar. Selanjutnya, pada tujuan dari sesi kita kali ini, yaitu yang pertama kita akan merefleksikan koneksi antar materi. Terus yang keduanya memahami penugasan aksi nyata. Nah, nanti di sini kakak-kakak untuk kedepannya 1 minggu ke depan itu akan membuat satu buah video pembelajaran tentang aksi nyata yang dimana di dalamnya itu harus ada mencakup seperti asesmen otentiknya harus ada, kebugaran jasmaninya harus ada, atau kakak-kakak akan memakai metode SEM atau memakai apa aktivitas jasmani seperti itu. Nah, nanti kakak-kakak sebelum membuat sebuah RPP pembelajaran. Sesi kita kali ini yaitu yang pertama itu refleksi koneksi antar materi selama 30 menit, menjelaskan penjelasan tugas aksi nyata atau pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan pengajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, serta lini masa itu sekitar 20 menit, dialog atau diskusi dan tanya jawab itu sekitar 7 menit, serta penutupan itu sekitar 30 menit. Jadi selama 30 menit ke depan kita akan merefleksikan pembelajaran yang kita telah pelajari mulai dari modul 1, modul 2, serta kemarin modul 3. Kita akan merefleksikan semua materi ya kakak-kakak. Oke, ya di sini yang pertama refleksi koneksi antar modul paket materi paket modul 1 dan 2. Oke. Nah, di sini sejauh apa pemahaman yang terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silakan kakak-kakak, siapa yang akan berpendapat tentang pemahaman keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ini termasuk di modul 1.2. Oke, boleh siapa yang akan berpendapat tentang pemahaman yang terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Boleh kakak-kakak yang Ryzen, boleh yang Ryzen, atau saya tunjuk nih, atau saya tunjuk yang kasih Kak Eja. Kak Eja, boleh Kak Eja? Ada Kak Eja? Kak Eja ada? Oke. Kira-kira nih, menurut kakak-kakak semua, apa sih pemahaman yang selama ini ketika kakak-kakak pelajari di paket modul 1 tentang mengajar PJOK yang efektif? Boleh? Siapa kakak? Oke.
Oke, Kak Adi, maka Kak Adi. Kak Adi. Ya, terkait keterampilan mengejar PJOK yang efektif dan setelah mempelajari modul-modul yang ada di diseminasi ini, ada beberapa aspek yang bisa dipertimbangkan bagi saya untuk kedepannya dalam pembelajaran PJOK yang efektif. 1. Pengetahuan dasar, 2. Metode pengajaran, 3. Pengelolaan kelas, 4. Keterlibatan siswa, 5. Penilaian dan evaluasi, 6. Komunikasi efektif, serta 7. Pengembangan profesional. Mungkin itu Kapasil. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kakak-kakak yang lain terkait pemahaman keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini tuh ada di modul 1.5. Jadi pemahaman yang selama ini kakak-kakak dapatkan dari keterampilan PJOK yang efektif itu seperti apa? Maka silakan. Tadi Kak Abdul. Kak Abdul ada? Kak Abdul ada, Kak Abdul. Oke, selanjutnya nih. Di sini ada pemahaman, apakah pemahaman yang saya atau kakak-kakak pahami terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nih, kira-kira siapa? Apakah keterampilan mengajar kakak-kakak yang di sekolah selama ini sudah efektif setelah kakak-kakak mempelajari di modul 1 tentang paradigma yang paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kira-kira Kak Ardi, silakan Kak Ardi. Terima kasih sudah mendukung untuk paradigma saya mengajar PJOK berpusat pada peserta didik. Cuma yang jadi kendala selama ini adalah pada aspek keterlibatan siswa, karena setiap tahun itu tiap kelas itu berbeda-beda tingkat pemahamannya. Jadi dari satu kelas itu tidak ada yang sama. Jadi saat keterlibatan siswa saat di kelas A misalkan begitu antusias, di kelas B caricing wae gitu. Jadi mungkin yang akan gali saya ke depannya itu bagaimana meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran PJOK khususnya. Terima kasih Pak. Siap, makasih Kak Adi. Jadi menurut Kak Adi sudah efektif, namun tidak semua kelas itu pembelajarannya atau si anaknya itu sama untuk karakternya gitu ya. Jadi Ya, masih betul. harus digali lagi untuk pembelajaran ke depannya. Oke, terima kasih Kak Adi. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman yang kakak-kakak pahami terkait strategi mengajar? Silakan. Adakah kakak-kakak yang akan berpendapat? Kak Asep Hermawan, boleh?
Siapa? Sejauh mana pemahaman saya terkait strategi mengajar? Ada suaranya nggak, Pak? Ada, Kak Asep, silakan. Jadi menurut Kak Asep, strategi mengajar apa yang sejauh apa pemahaman Kak Asep dalam strategi mengajar? Yang saya pahami, jadi mungkin strategi mengajar yang tepat ini guru dapat membantu peserta didik ya atau siswa secara lebih mendalam, dan strategi mengajar yang tepat juga dapat menerapkan pengetahuan atau keterampilan gerak dan bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Ya mungkin seperti itu. Ya. Selanjutnya Kak Maul, silakan pendapatnya tentang sejauh apa pemahaman dalam strategi mengajar. Ya kalau menurut saya di strategi mengajar itu sangat penting ya, karena memang di situ kita mencoba untuk mengefektifkan dari pembelajaran itu sendiri dengan strategi yang baik. Nah, dari strategi yang benar, maka mungkin materi yang akan kita sampaikan pun akan lebih mudah dipahami oleh siswa-siswa kita di sekolah. Mungkin itu. Oke, ya, terima kasih Kak Maul. Jadi menurut Kak Maul sama Kak Asep itu dalam menyusun strategi mengajar ini, salah satunya itu kita itu harus dituntut untuk merancang sebuah pembelajaran mulai dari capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, serta langkah-langkah pembelajarannya. Mungkin seperti itu ya Kak Asep sama Kak Mau ya. Ya, gitu. Ya. Selanjutnya, apakah pemahaman kakak-kakak semua terhadap strategi mengajar sudah mendukung serta paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, di sini apakah selama ini untuk strategi mengajar kakak-kakak itu sudah mendukung terhadap paradigma yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak Anjar. Ada nggak Kak Anjar? Oke, kalau nggak ada Kak Eja. Kak Eja, Kak Reja, ada Kak Reja. Ya, Kak Pisi, boleh Kak Pisi?
Siap, Pak Rizky. Nah, Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mungkin sudah mendukung, Pak, cuman dari strategi belajar mungkin sudah tersusun ya dari tujuan pembelajaran, terus capaiannya, terus keterlibatan siswanya. Tapi mungkin ada beberapa kendala dari mungkin dari prakteknya tentang keterlibatan siswanya kayak gitu, Pak. terima kasih Kak Visi. Satu lagi boleh Kak Oki. Kak Oki. Ada Kak Oki. Kak Oki. Kalau tidak Kak Yudi. Kak Yudi, mangga Kak Yudi. Kak Abdul Miftah. Kak Abdul Miftah. Jadi menurut kakak-kakak nih, selama ini ketika kakak-kakak sudah menyusun sebuah strategi pembelajaran di sekolahnya, nah si strategi itu apakah sudah mendukung, dalam artian mendukung di sini apakah sudah apa namanya pas si strategi pembelajaran yang kakak-kakak bikin dalam paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Seperti itu. Silakan untuk Kak Abdul, mangga Kak Abdul. Kak Oki. Oke, menurut saya sudah mendukung Pak karena strategi pembelajarannya sangat penting. Maksudnya gimana Kak Oki? Boleh dijabarkan lagi? Kalau gitu berarti kan. Oh, mic-nya nggak keluar. Oke, nah menurut Kak Oki ini sudah mendukung karena strategi pembelajarannya sangat penting untuk mengetahui peserta didik apakah peserta didik sudah mampu mencapai tujuan pembelajarannya. Oke, terima kasih Kak Oki. Selanjutnya, nah masih ada pertanyaan pemantik. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak semua terkait model pendidikan gerak? Sejauh apa pemahaman kakak-kakak? Kamita, Kamita, Kamita ada Kamita. Ini Kamita ada. Kanova. Oke, silakan. Kanova ada. Oh, masih di perjalanan. Oke. Kanova ada Kanova.
Kapisi, coba kapisi. Boleh kapisi. Boleh Coba Pak, lagi. yang konsep gerak bukan? Ya, konsep geraknya. Ya, di sini ning kosong Pak itunya. Oh ya, sejauh Oh apa ya, pemahaman saya terkait model pendidikan gerak. Di sini yang penguasaan konsep gerak yang meliputi yang apa kesadaran tubuh, yang apa yang dilakukan tubuh, konsep usaha bagaimana tubuh bergerak, terus sama konsep ruang di mana tubuh bergerak dan konsep keterhubungan, hubungan apa yang terjadi. oke. Tuh, terima kasih kapisi. Oke, satu orang lagi. Oleh Kak Yudi. Kak Yudi, ada Kak Yudi. Kak Yudi. Kak Anjar. Kak Anjar. Mangga Kak Anjar. Menurut Kak Anjar, sejauh apa pemahaman Kak Anjar tentang pendidikan model kebugaran? Kalau menurut saya, pendidikan model kebugaran lebih menekankan kepada aspek fisik dari mulai daya tahan, kecepatan, kekuatan, dan berbagai bentuk-bentuk latihan untuk pembentukan otot besar. Mungkin gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Anjar. Oke, selanjutnya, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sekarang, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung terhadap paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan. Abdul, Kak Anjar. Kak Anjar masih ini, masih gangguan Kak Anjar? Ada Kak Anjar? Ada. Boleh Kak Anjar? Menurut Kak Anjar nih, Apakah pemahaman saya untuk menurut saya, untuk pemahaman ini paradigma pendidikan kebugaran ini mungkin sudah dilakukan atau sering terhadap anak untuk kebugaran, mulai dari push up, lari, kan itu juga menunjang dari kebugaran itu sendiri mungkin ya, Kak. ya. Mungkin dari saya itu, Kak. Oke, jadi menurut Kak Anjar sudah mendukung ya Kak Anjar, karena Ya, dari segi paradigmanya itu si potensi anak itu untuk model pendidikan kebugaran telah diterrealisasi pada kegiatan olahraga setiap minggunya di sekolah. Oke, kita lanjut. Nah, satu lagi masih ada kakak-kakak. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait POT education atau SEM? Silakan ada yang akan berpendapat. Kak Oki boleh di kolom chat Kak Oki. Kak Arti, Kak Reja, Kak Asep Hermawan.
Maul boleh untuk berpendapatnya, Kak Yudi, Kak Sutisman. Oke, baik Kak Maul, silakan. Iya, kalau menurut saya sport education model mungkin itu lebih ke bagaimana cara kita istilahnya mengenalkan ke anak bagaimana di situ kita bisa bersaing dan kita bisa memahami apa itu permainan dan itu di situ kita juga kita bisa menerapkan bagaimana memahami siswa tentang sikap sportif, sikap fair play, karena di situ ada mungkin dengan menerima kekalahan dan sikap pada saat permainannya itu sendiri. Mungkin itu, ya, Rizky. Ya, terima kasih Kak Maul. Oke, selanjutnya ada lagi. Silakan kakak-kakak yang akan berpendapat. Kak Reja, Kak Reja ada Kak Reja. Kak Reja, Kak Yudi, Kak Yudi ada Kak Yudi. Kak Nova, ada Kak Nova. Jadi menurut Kak Maul, kegiatan sport education ini mengajarkan tentang bagaimana si peserta didik itu mengenal kata sportivitas, mengenal dari segi permainan. Jadi si peserta didik itu dapat mengerjakan sebuah pertandingan secara mandiri tanpa bantuan gurunya, seperti itu ya Kak Maul. Oke, selanjutnya, nah, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap sport education model sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan. Sudah mendukung apa belum menurut kakak-kakak nih? Pemahaman kakak-kakak terhadap sport education model terhadap paradigma kakak-kakak yang berpusat pada peserta didik. Nah, silakan Kak Oki. Kak Oki. Kak Oki belum ini. Kak Oki, Kak Anjel. Kak Asep. Kak Asep Permawan. Boleh Kak Asep. Silakan Kak Asep. Kak Yudi. Maka Kak Yudi. Siap. Kalau secara teori mungkin sudah sampai ke sana ya, tapi mungkin disesuaikan dengan fasilitas sarana dan prasarana sekolah tersebut ya. Itu mungkin dengan kalau misalkan tidak ada lapang, nah itu gimana? Kalau secara teori kayaknya oke. Tapi kalau misalkan secara sarana dan prasarana mungkin harus sesuai dengan jumlah tulis yang ada mungkin ya. Itu aja mungkin Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Yudi. Jadi menurut Kak Yudi, untuk penerapan sport education model ini sudah terlaksana atau terrealisasi ya. Cuman balik lagi kepada sekolahnya
yang mempunyai lapangnya atau fasilitasnya itu terbatas. Jadi tadi juga Kak Yudi sempat bilang mungkin untuk pelaksanaan SEM ini yang berpusat pada peserta didik dapat dimodifikasi ya seperti itu. Mungkin seperti itu ya Kak Yudi ya. Oh iya, siap. Ya, terima kasih Kak Yudi. Sama. Terus masih ada lagi yang informatif. Nah ini sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentik? Oke, silakan yang akan berpendapat. Kapisi masih ini Kak Anjar, Kak Ardi, Siap, Kak. Kak Anjar, boleh Kak Anjar. Aduh. Kalau menurut saya asesmen otentik ini lebih ke penilaian gerak seutuhnya dari siswa mungkin ya Kak, dari mulai tekniknya, dari gerak tubuhnya, dari sportivitasnya itu dapat kenilai dari asesmen ini. Mungkin itu dari saya Kak. Lebih real mungkin ya Kak Anjar ya dari Ya, lebih semua real. penilaiannya. Oke, ada lagi yang akan menambahkan tentang pemahaman terkait asesmen otentik. Kapisi akan menambahkan. Boleh Pak. Ya sama kayak tadi Pak Anjar bilang, jadi pendekatan penilaian kepada anak-anak ya, kayak berfokus pada pengukuran seberapa jauh anak-anak atau seberapa taunya anak-anak tentang pemahaman pembelajaran tersebut. Terus dapat dalam penilaian otentik menekankan pada yang dapat dilakukan siswa dengan pengetahuan mereka, bukan menghafal fakta atau mengulang informasi. Kayak gitu, Pak. Ya, terima kasih Kapisi. Jadi intinya mah pembelajaran otentik itu yang berpusat pada peserta didik, tetap penilaiannya juga secara langsung atau secara real, serta jadi lebih nyata mungkin ya seperti itu kondisi. Nah, selanjutnya apakah pemahaman kakak-kakak terhadap sport education model sudah mendukung paradigma sport education model? Apakah pemahaman kakak-kakak sudah mungkin bukan sport education ya ini terkait asesmen otentik. Apakah pemahaman terhadap asesmen otentik sudah mendukung paradigma kakak-kakak semua dalam pembelajaran PJOK? Enggak, silakan. Siapa? Kak Asep Hermawan, boleh? Kak Asep. Siap Kak. Boleh Kak Asep? Ya, halo. Ada suaranya Kak? Ada Kak Asep. Ya, mungkin untuk asesmen otentik ini sudah mendukung ya di sekolah, tapi mungkin
belum semaksimal yang diterapkan. Mungkin karena pengetahuan saya dan harus terupdate lagi, dan faktor pendukung lain mungkin yang harus lebih ditingkatkan lagi. Seperti itu mungkin, Kak. Oke, terima kasih Kak Asep. Jadi menurut Kak Asep ini sudah terrealisasi, tapi untuk asesmen otentik ini Kak Asep baru mengenal ya, kayak gitu, baru mengetahui tentang asesmen otentik ini dalam pendidikan PJOK. Jadi menurut Kak Asep asesmen otentik ini jadi harus diulang lagi seperti strategi gaya mengajarnya, dari mulai tujuannya serta capaian, langkah-langkahnya itu mulai diperhatikan lagi untuk pembuatan di modul ajarnya. Mungkin seperti itu ya Kak Asep ya. Ya seperti itu, Pak. Ya, makasih Kak Asep. Ya, sama-sama. Nah, tujuan keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi tujuannya itu paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi tujuan dari sesi kita kali ini diharapkan perubahan diri yang ada pada diri kakak-kakak semua, serta di kelas atau siswa peserta didik kakak-kakak yang ajar di sekolah masing-masing dalam pelajaran PJOK. Oke, yang kedua penjelasan tugas aksi nyata. Kita sekarang masuk ke penjelasan tentang tugas aksi nyata. Yang setelah saya bilang di awal, nanti selama 8 hari ke depan ya kalau tidak salah itu kakak-kakak akan membuat sebuah aksi nyata atau sebuah video pembelajaran untuk menyelesaikan tugas nyata. Nah, di sini ada pengantar tugas. Setelah pembelajaran semua modul 1 dan modul 2, Bapak Ibu atau kakak-kakak semua diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui FMS. Nah, nanti kakak-kakak akan membuat sebuah video pembelajaran atau praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di dalamnya itu kakak-kakak akan mengkaitkan seluruh modul 1 dan modul 2. Termasuk modul 2 itu yang ketika kita luring, itu nanti kakak-kakak akan memilih dari ketiga model, salah satunya itu model sport education model, kebugaran jasmani, serta aktivitas gerak ya kalau nggak salah satu lagi. Terus Bapak Ibu atau kakak-kakak semua dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi. Setelah melakukan praktek pembelajaran, Bapak Ibu atau kakak-kakak semua diharap dapat melakukan proses refleksi salah satunya.
menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengantar tugas. Nah, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama itu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang keduanya menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiganya merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Terus keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama itu kakak-kakak akan membuat RPP atau modul ajar yang sudah dibuat memuat rencana asesmen otentik. Jadi RPP atau modul ajarnya nanti kakak-kakak untuk asesmennya itu memakai asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal, 2. Kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit, dan tanpa edit. Yang ketiganya kegiatan pembelajaran akhir atau refleksi pasca pembelajaran. Dan yang kelimanya itu testimoni peserta didik. Nanti kakak-kakak akan membuat sebuah video pembelajaran itu berarti sekitar 40 menitan. 5 menit kegiatan awal, 3 menit kegiatan inti, dan 5 menit kegiatan akhir. Serta kakak-kakak harus menautkan testimoni dari peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Dan selanjutnya, dalam menilai hasil nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran mau RPP ataupun itu modul ajar dalam video yang diunggah. Yang ke-B-nya penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dan kemampuan tindakan. Mary benar menurut si Mary hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan. Data di sini ada moda penugasan mandiri, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, serta tujuan pembelajaran khusus atau peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Aspek yang kakak-kakak akan kerjakan salah satunya kembangkan FPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rencana desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik.
Yang kedua, dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Yang pertama, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah kakak-kakak kerjakan di modul 1.6 serta pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design. Pengetahuan keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Yang keduanya, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran sumber daya berbasis kekuatan. Diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Terus menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan model di sekolah kakak-kakak. Yang lainnya, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP maupun modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Oke. Sampai sini ada yang ditanyain nggak kakak-kakak? Dalam pembuatan RPP-nya atau modul ajar. Boleh Kak Adi. Kalau untuk pembuatan RPP mungkin sama ya Kak, atau dicantumkan kita mau model pendidikan gerak atau model pendidikan kebugaran atau model pembelajaran sport education. Ya. Jadi kita milih satu kan? Betul Kak Adi. Pilih satu. Jadi misalkan kakak-kakak nih dalam pembuatan RPP-nya kan daripada bikin lagi atau daripada nyari lagi gitu, saya mau pakai RPP yang pertama kali kakak-kakak upload di modul 1.6. Nah itu kan modul itu kalau setelah dianalisis ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Jadi di modul tersebut kakak-kakak bisa ubah kembali. Jadi harus ada tentang backward design-nya. Backward design itu harus ada ABC-nya. Audien, pion, kondisi dan degree. Nah, seperti itu. Terus setelah ada backward design, nah kakak-kakak diimplementasikan itu tentang adanya isu-isu tentang sosial PJOK atau tentang aset based thinking seperti itu. Biasanya itu nantinya masuknya di di langkah-langkah ya, di tujuan kayak gitu tentang isu-isunya. Nah, kemudian setelah kakak-kakak mencantumkan semua model pendidikan apa yang akan
pakai. Misalkan di RPP itu mau atletik misalkan gitu. Sedangkan atletik itu masuknya ke pendidikan gerakkah atau ke pendidikan kebugaran. kebugaran seperti itu. Terus kalau kayaknya mau nyobain kayak Sam, waktu kemarin itu betul Sam, ternyata anak-anak antusias katanya gitu setelah menggunakan metode SEM itu. Boleh kakak-kakak menggunakan metode SEM seperti itu. Terus untuk penerapan rancangan asesmennya itu harus menggunakan asesmen otentik atau eh, penilaian secara nyata. Seperti itu. oke. Jadi oh iya, ngerti. Terima kasih Kak. Oke. Siap. Sama-sama. Ada lagi yang akan ditanyakan ke kakak? Oke, kalau sambil berjalan aja ya, kalau ada nanti yang mau ditanyakan lebih lanjut, boleh. Kita lanjut. Nah, yang ketiga, setelah kakak-kakak membuat RPP-nya dan video pembelajarannya itu, nanti kakak-kakak akan mengunggah RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date. Nah, due date-nya itu kalau tidak salah di sini di tanggal 5 ya, kalau nggak salah tanggal 5 ya, tanggal 5 berarti di tanggal 4 due date-nya itu biasanya di tanggal 4-an sebelum tanggal 5 kan kita nanti akan tatap maya lagi ya, ngejum lagi, ngejimit lagi, berarti tanggal 4 itu due date-nya seperti itu kan. Nah, di sini ada aspek penilaian. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang keduanya, interaksi yang berpusat pada peserta didik. 2.A, interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik, serta 2.B, memberikan motivasi dan penangkapan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Nah, ini aspek yang akan dinilainya. Terus yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, pembukaan proses pembelajaran, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Yang ketiganya, menerapkan pengajaran yang efektif. 3.A, pengembangan konten. 3.B, umpan balik. 3.C, waktu belajar akademis. Yang keempatnya, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelimanya, penggunaan peserta didik, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenamnya, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuhnya, penutupan proses pembelajaran. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang satu, merencanakan asesmen otentiknya. Yang kedua, menerapkan asesmen otentiknya. Terus yang D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang akan diampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sesuai dengan petunjuk berikut, silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan no what. Masih ingat ya kakak-kakak ya? What, so what, dan no what. Ini ada di modul 1.1 untuk membantu ibu bapak atau kakak-kakak semua dalam menyentuh 3 tahapan refleksi. Jadi nanti ketika penggunaan refleksinya kakak-kakak harus menggunakan ketiga tahapan, yaitu harus ada what-nya, so what-nya, dan no what-nya. Terus tahapan pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata, dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Tahap kedua adalah pertanyaan so what. Kalau what itu tentang, kalau so what itu pertanyaan. Jadi yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran model 2.1 sampai 2.5. Selanjutnya tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan atau no what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Yang terakhir, keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional dan manajerial kelas, isu-isu kontekstual dan dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide pentingnya saja. 4. Lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapat dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran.
yang dilakukan setelah proses pembelajaran di PKG ini. Nah, ini kelihatan nggak kakak-kakak? Kelihatan. Di sini ada rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tahapan refleksinya itu ada WOT, kriterianya yang pertama, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Boleh dipoto kakak-kakak atau di screenshot, takutnya nanti membantu kakak-kakak dalam pengerjaan RPP atau modul ajar. Terus sangat baiknya peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksi. Di sini ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Terus yang keduanya, peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya pembelajaran. Oke, itu yang WOT. Bisa dilihat ya kakak-kakak ya. Terus ada WOT-nya, ada no WOT. No WOT, ada SWOT, ada no WOT, ada WOT. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke lini masa. Nah, nanti kakak-kakak setelah selesai pembelajaran tatap maya kita hari ini, kakak-kakak boleh langsung mengerjakan ataupun mau besok juga tidak jadi masalah. Jadi nanti kakak-kakak akan menyusun aksi nyata RPP atau modul ajar setelah sesi persiapan aksi nyata. Nah, di sini yang pertama kakak-kakak akan menyusun seperti biasa ya, seperti awal pembelajaran kakak-kakak dimulai, kan kakak-kakak tuh harus membuat sebuah rencana pembelajaran atau modul ajar. Nah, di sini untuk aksi nyatanya kakak-kakak dituntut untuk membuat sebuah RPP atau modul ajar yang akan nanti dipakai untuk pembuatan video pembelajaran aksi nyata. Jadi tugas yang sekarang itu kita udah masuk ke aksi nyata. Terus yang keduanya penyusunan aksi nyata atau pembuatan video pembelajaran. Yang ketiganya penguploadan RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Tentang ada 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Jadi ada 8 hari ke depan kakak-kakak untuk menyelesaikan sebuah rencana pembelajaran atau modul ajarnya serta pembuatan videonya itu sekitar ada 8 hari. Yang keempatnya penilaian karya nyata atau refleksi setelah upload RPP, modul ajar, dan video pembelajaran. Nanti kakak-kakak akan dinilai karya nyatanya serta refleksinya. Yang kelima, refleksi aksi nyata atau tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan kakak-kakak? Atau oke, Kak Arif, maka Kak Arif. Kak Ya, Indra sudah mohon dapat. maaf mohon maaf off cam Kak Asir. Ya. Bolehkah memakai kita RPP yang kemarin kita sudah laksanakan dengan penyempurnaan?
Boleh Kak Arif. Jadi kan yang kemarin itu belum berdiferensiasi atau tidak adanya Blackboard design. Jadi nanti Blackboard design itu kan mencakup ABCD. Jadi di tujuan pembelajarannya itu tinggal ganti, serta asesmennya yang dipakai itu asesmen otentik. Siap. Jadi tinggal ganti-ganti aja, nggak apa-apa, pembelajarannya Oke. tetap itu. Oke. Dan full selama 1 JP mungkin Kapasil ya? Kalau untuk video, tetap video intinya itu 30 menit. Tapi Siap. ada 5 menit awal itu kayak mau pendahuluan, mau ada apa itu selama 5 menit, serta 5 menit terakhir kayak penutupan, refleksi atau pendinginan. Jadi total videonya 40 menit disertai ada testimoni dari si peserta didiknya. Oke. Siap. Mengerti. Makasih. Ya, ada Kak Pisi. Bentar ya Kak Pisi, ada Kak Indra dulu. Siap Kak Indra? Izin Pak bertanya Ya, tadi kan boleh. terkait asesmen otentik ya. Ya. Saya kemarin kan belum terlalu paham sih, maksudnya tuh gini, asesmen otentik itu kan dilakukan pada kegiatan yang nyata ya. Ya. Seperti contoh lah kita pembelajaran syuting misal dengan kaki bagian dalam dan luar. Ketika nanti penilaiannya itu bisa berupa adu penalti kah, atau mungkin pertandingan kah. Nah, untuk asesmen ini Kak, asesmen itu apakah di akhir pembelajaran ataupun selama proses pembelajaran? Karena kan pembelajaran itu terkait kegait pendahuluan, inti, dan akhir ya. Nah, si asesmennya itu dilakukannya tuh pas misalkan di kegiatan inti gitu, itu emang gak apa-apa atau emang selalu harus di akhir untuk asesmen otentik ini? Nah, kalau tidak salah, kalau untuk asesmen otentik ini penilaiannya itu bisa ketika kita sedang melakukan kegiatan. Jadi kan kalau misalkan kakak-kakak diingat-ingat lagi dari semua modul atau kakak-kakak pelajari, untuk pelaksanaan asesmen otentik ini, jadi penilaiannya itu apa namanya, kan ada tahap level 1 itu level 1 itu cakap ya, kalau nggak salah cakap, terus biasa, mahir, cakap, apa satu lagi ya, tahapan itu yang dipakai. Jadi ketika nanti kata Kak Indra passing, nah dinilainya itu pertama itu si anak dilihat passingnya betul apa tidak, lurus apa tidak. Oh ternyata passingnya tuh belok si anak, berarti itu masih ke dalam sikap biasa. Nah, nanti penilaiannya itu masuknya di runtutan di biasa. Setelah nanti Kak Indra di penghalusan geraknya atau memberitahu lagi kepada si peserta didik, nah passing yang betul itu seperti ini, kaki kanannya seperti ini. Nah, setelah penghalusan gerak tersebut, si anak melakukan lagi passing. Ternyata setelah ada penghalusan atau perbaikan gerak, ternyata betul anak tersebut ketika passing lurus si passingnya itu. Berarti itu udah masuk ke tahap level berapa, level 3 atau level 4. Di situ ada runtutan level-levelnya, atau udah masuk ke cakap, mahir, atau biasa, seperti itu kayaknya. Boleh penilaiannya itu ketika lagi aktivitas pembelajarannya juga boleh, kalau di asesmen otentik. Oh, atau gini Kak, maaf, untuk tadi kan emang otentik ini ada level-levelnya ya, dari 1, 2, 3, 4, bahkan 5 mungkin ya kemarin tuh, atau berapa? Ya.
Kan itu levelnya tuh kita yang menentukan ya, dari yang mulai susah, mudah, Mudah, ke yang lebih sedang. kompleks ya, ke lebih kompleks. Ya. Nah, untuk penilaiannya itu apa? Kan otentik itu dari kegiatan yang nyata lah. Otomatis kalau sepak bola kegiatan yang nyatanya itu kan pertandingan ya. Kalau Betul. latihannya menggunakan konjik jagma mungkin dalam pertandingan tidak ada ya, adanya juga mungkin melewati musuh. Nah, untuk selevel itu teh dilihatnya teh dalam sebuah pertandingan itu, anggaplah tim A dan tim B berisikan 5-5. Nah, di situ teh dilihat si A, misalkan si A, oh ternyata dia ketika bermain sepak bola ada pada level 2, checklist 2 misalkan. Oh, yang gitu. si C gitu, atau emang per level teh semuanya dilihat sama rata gitu. Jadi dilihat dulu semuanya, oh ini level 1 sudah bisa dilanjut ke level 2, atau yang balik kayak tadi yang dijelaskan saya barusan yang ditanyakan. Oke. Kalau seperti itu berarti nanti Kak Indra masuknya ngambil ke model SEM. Kalau untuk pertandingan. Nah, kan kalau model SEM itu tidak seperti kayak kebugaran, kayak model gerak. Kalau kebugaran kan harus kalau dari sepak bola kita belajar dribbling dulu, kita belajar zigzagnya dulu. Nah, kalau untuk model SEM itu otomatis si anak full main. Nah, cara melihat si anak itu mampu tidaknya, ibaratnya gini, kan kita bisa ketahuan si A, si B, si C itu ngebakalan sama. Pasti ada yang jago, yang biasa, dan tidak biasa. Kalau yang jago ketika passing, ketika nendang, ketika stop ball-nya bagus, berarti itu dia udah masuk ke level mahir. Berarti tinggal checklist aja yang mahir. Yang biasa stop ball-nya masih kurang. Passing-nya bagus, dribblingnya bagus. Oh, yang ini ternyata masuknya ke level misalkan kayak gitu. Terus yang biasa saja, yang passingnya itu kemana wae, gitu najongnya kemana wae, bola datang tajong, bola datang ngoper kemana. Berarti itu di tahap awal atau tahap 1. Bisa kayak gitu kayaknya. Jadi penilaiannya itu langsung aja dilihat dari situ. Dan nanti ketika selesai barulah refleksi atau umpan balik bahwa si A, si B, si C-nya bagus dalam kegiatan, namun untuk si A masih kurang dalam passingnya, dalam dribblingnya gitu aja nanti penghalusan. Oh gitu. Siap ya Kak. Hatur nuhun Kak Iki ya. Siap. Oke, boleh Kak Visi? Izin Pak Rizky. Boleh. Yang pertama yang mau ditanyain, kalau misalkan tidak memakai RPP yang kemarin, apakah harus diupload lagi di pas tugas RPP itu? Kalau tetap Kak Visi mau RPP yang kemarin dipakai, mau RPP yang baru dipakai, tetap nanti diupload lagi. Oh ya, terus yang testimoni anak teh gimana? Testimoni anak itu misalkan Kak Visi boleh menggunakan lembar kerja ya, LKPD untuk anak, boleh langsung secara video. Misalkan dalam secara video, jadi si anak tuh langsung aja misalkan ada yang kayak reporter kayak gitu diwawancara. Jadi lama kesan dan pesan. Nah, pesan, iya betul. Kesan dan pesannya. Di situ gimana gitu. Ya, gimana untuk pembelajaran PJOK sepak bola, terus kata si anak tuh, oh saya sangat menyenangi pembelajaran sepak bola, apalagi saya belajar dengan Ibu Visi, misalkan seperti itu. Oh ya siap Pak. Nah yang ketiga deh, terakhir pertanyaannya. Itu di asesmen otentik kan kemarin kita belajar ya ada 3 yang penilaian guru terhadap siswa, terus teman ke teman, terus ada satu lagi nih Pak ya. Nah itu yang dipakainya yang mana saja atau 3-tiganya? Nah, baik lagi ke Kak Visi mau ngambil model yang mana?
Kalau misalkan kata Kapisi dicantumkannya apa peer assessment, berarti kan kalau peer assessment itu teman ke teman ya, tidak Iya. salah. Nah, berarti nanti yang menilainya itu seperti apa yang tadi Kak Indra bilang, bukan kita yang menilai, tapi teman-temannya yang menilai seperti itu. Ya Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Kak Arif? Ada lagi Kak Arif? Oke. Sambil ini aja ya kakak-kakak, kalau nanti ada yang mau ditanyakan boleh kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi dan tanya jawab. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu atau kakak-kakak semua dapat merefleksikan koneksi antar materi. Terus yang keduanya, kakak-kakak dapat memahami penugasan tentang aksi nyata. Nah, ini nanti dikerjakannya di LMS ya kakak-kakak ya. Oke, yang kelimanya beruntung. Di sini ada sebuah pantun. Jika ada jarum yang patah, janganlah hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta, naik taksi, hendak beli bakso, ada roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Cakep. Orang mah jaguar. Iya, anu kurang eta Kapasil. Apa? Terinspirasi oleh Kapisi. Oh, Kapisi, kenapa tak Kapisi? Kenapa aku? Naon eta terinspirasi oleh Kapisi cenah. Kenapa tak Kari? Masih bertanya-tanya nih. Oke, lanjut. Ya, terima kasih. Oh, udah beres ternyata kakak-kakak. Oke. Ada yang ditanyain lagi nggak kakak-kakak? Boleh, silakan. Oke, izin stop dulu ya kakak-kakak. Oke, untuk pembelajaran kita pada sesi kali ini mungkin cukup di sini. Bila ada yang kurang, kakak-kakak boleh nanti menanyakan kembali. Oke, sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa bersama. Silakan, siapa kakak-kakak yang akan memimpin doa? Kak Indra, boleh Kak Indra pimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran? Oh ya, izin Kak. Alhamdulillah kita semua sudah berada di penghujung kegiatan Zoom hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan dalam kegiatan ini memberikan penuh keberkahan, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Yeah. Ya, berdoa selesai. Saya kembalikan ke Kapasil. Oke, terima kasih Kak Indra. Seperti biasa, sebelum mengakhiri gimmick kita hari ini, kita harus selalu action ya kakak-kakak. Boleh dibuka kameranya. Boleh kameranya dibuka. Nah Kak Oki. Ayah. Dari tadi Oki sehat Pak Oki. Pak Oki kemana wae Pak Oki. Kak Oki ada yang menunggu Kak Oki. Kak Eja, Kak Nova sama Kak Oki testimoni Kak Oki. Belum. Kak Abdul. Enggak Kak Abdul. Speakernya nggak adaan. Oh. Wah, suka gitu nah jadi nggak adaan begini ini teh Pak Oki. Oke, kita siap gaya Kak Eja. Kak Eja belum. Silakan Kak Eja. Kak Eja masih hitam kameranya.
Jod. Oke, 1, 2, 3. Pak, kamera anak. Oh, siap. Gaya bebas. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih kakak-kakak. Izin. Sampai ketemu Zoom berikutnya. Oke, ketemu lagi Zoom di tanggal 5